Yang pertama Pak, bagaimana sejarah DNI dulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dewan Masjid Indonesia ini bermula tumbuh dari adanya pertemuan beberapa tokoh Islam yang sebagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Gimana? Enggak ada dulu. Jadi Dewan Masjid Indonesia ini awal mula munculnya itu dari adanya pertemuan beberapa tokoh Muslim dari Kementerian Agama dan di luar Kementerian Agama, di masyarakat umum, tapi mereka adalah para tokoh-tokoh, orang tua yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap masjid. Nah, awal mulanya Dewan Masjid itu dinamakan Dewan Kemakmuran Masjid Seluruh Indonesia, DKMSI. Nah, itu. Barulah kemudian pada tahun 1972, tepatnya pada tanggal 22 bulan Juni, dibentuklah tim formatur. Para tokoh-tokoh yang tadi di awal berkumpul, bermusyawarah itu membentuklah tim formatur yang kemudian dibentuklah Dewan Masjid Indonesia pada tanggal 22 Juni tahun 1972. Jadi bermula dari DKM MSI, kemudian menjadi Dewan Masjid Indonesia. Nah, gitu. Sejarah singkatnya lah ya. Baiklah, mungkin pertanyaan kedua bisa dibaca oleh Rita. Pertanyaan kedua, bagaimana visi dan misi yang diterapkan? Ya, di awal visi Dewan Masjid itu untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kecerdasan umat, serta tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT dalam wilayah NKRI. Jadi memang bagaimana kehadiran Dewan Masjid itu ingin memastikan umat ini menjadi umat yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah melalui masjid-masjid yang ada di Indonesia. Sedangkan misinya mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Nah, ini yang penting. Bagaimana masjid itu menjadi pusat ibadah, menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat pelayanan kesehatan, menjadi pusat ekonomi, menjadi pusat peradaban itu. Jadi masjid itu multifungsi. Ya, yang dipahami oleh sebagian pengurus masjid itu kan masjid hanya sebagai pusat ibadah. Tapi kemudian hadirnya Dewan Masjid ini ingin memberikan pengarahan, memberikan semacam pencerahan bahwa masjid itu harus dikembalikan kepada fungsi sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Rasul menjadikan masjid sebagai tempat musyawarah, sebagai tempat belajar, sebagai tempat layanan apapun bagi masyarakat. Mungkin Pak ada pertanyaan dari saya nih Pak. Struktur yang dibentuk oleh DNI itu seperti apa Pak? Nah, jadi Dewan Masjid ini memiliki hierarki kelembagaan mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan wilayah, kemudian pimpinan daerah, pimpinan pusat di ibu kota negara, pimpinan wilayah di ibu kota provinsi, pimpinan daerah di ibu kota kabupaten kota, kemudian pimpinan cabang di kecamatan, dan bahkan sampai ke pimpinan ranting di kelurahan desa. Nah, gitu. Jadi secara hierarki ini semua level wilayah ada kepengurusannya. Alhamdulillah. Nah, kalau sekarang ada 34 provinsi, berarti hadir di 34 provinsi dan semua kabupaten kota yang ada di provinsi masing-masing. Berarti tempat di pusat kota itu di mana itu Pak? Entah di Jakarta atau di mana? Ya, kalau pusat ibu kota tentu di Jakarta, ya. Di provinsi ya kayak Provinsi Riau ya di Pekanbaru, ya.
kabupaten kota ya di kabupaten kota. Mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Azri. Baik Pak, jadi kami ingin menanyakan program kegiatan seperti apa yang sudah dilakukan Dewan Masjid Indonesia. Ya, jadi sebagai lembaga yang menaungi masjid, fokus utama Dewan Masjid itu adalah untuk memastikan manajemen masjid itu dilaksanakan dalam pengelolaan masjid. Manajemen seperti yang kita pelajari ya kan, bagaimana mengelola segala sumber daya dan potensi yang ada di masjid itu bisa dimanfaatkan untuk seluas-luasnya demi kemakmuran masjid, kemakmuran jamaah, kemakmuran masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, bahkan sekarang Dewan Masjid periodisasi kepengurusan sekarang, ketua umumnya ini kan Pak Yusuf Kalla ya, itu beliau menegaskan satu moto yang sekarang itu adalah memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Jadi bagaimana masjid itu dimakmurkan oleh jemaah dan kemudian masjid itu juga memakmurkan jemaahnya. Jadi ada hubungan yang timbal balik. Begitu. Jadi tidak hanya dimakmurkan tapi juga memakmurkan. Tidak hanya dimakmurkan, bukan hanya memakmurkan tapi juga dimakmurkan. Hubungan baik gitu ya Pak. Iya, hubungan saling melengkapi lah. Lengkapi ya. Jamaah ngurusi masjid, masjid juga ngurusi jamaah, begitulah bahasanya ya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari saya Pak. Apa harapan Bapak ke depannya tentang DMI ini Pak? Kita di Dewan Masjid ini sekarang sedang ikhtiar semaksimal mungkin untuk itu tadi, menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masjid ini multifungsi, menyiapkan semua layanan bagi masyarakat. Itu tadi ya, layanan ibadah, layanan ekonomi. Sudah ada masjid-masjid yang sekarang punya usaha, unit-unit usaha. Layanan kesehatan, ada masjid yang punya klinik dan seterusnya. Layanan pendidikan ya, kayak sekarang pun di sini ada MDTA, nanti ada kegiatan belajar Al-Quran yang lain, TPQ dan seterusnya. Kemudian menjadi layanan masyarakat secara umum, bahkan masjid ini juga dimanfaatkan untuk tempat musyawarah, memutuskan berbagai perkara untuk kepentingan masyarakat dan umat dan jamaah gitu. Bahkan kalau kita sekarang menyarankan agar RT RW itu rajin ke masjid. Atau kalau misalnya baru mau ditunjuk RT RW, salah satu kriterianya calon RT RW yang rajin ke masjid. Kenapa begitu? Supaya masyarakat juga terbantu dengan mudah. Ya kan? Mereka sama-sama datang ke masjid, zuhur bisa urusan, asar bisa urusan, maghrib bisa urusan, isya bisa urusan, subuh pun bisa urusan. Ya kan? Gampang. Tidak perlu mencari ke rumah masing-masing. Cukup sama-sama datang ke masjid. Pada saat waktu sholat 5 kali seharian bisa urusan sama RT RW. Dan RT RW bisa memberikan layanan dengan mudah kepada masyarakat jamaah. Nah, kalau ini sudah terwujud, insya Allah mudah-mudahan doa kita agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sejahtera lahir dan batin. Nah, itu dia. Nah, karena itulah kemudian kami sekarang punya pergerakan, misalnya GSM, gerakan subuh di masjid. Itu kita sudah 26 kali kita lakukan, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Ini sampai bulan Desember akhir sudah penuh jadwal, setiap hari Ahad. Nah, ini bahkan rencananya nambah lagi di hari Sabtu. Jadi nanti Sabtu Ahad kita keliling dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Jadi harapannya itulah dia, bagaimana pengurus masjid paham dengan manajemen masjid dan mengoptimalisasi masjid sebagai pusat layanan bagi jamaah dan masyarakat. Itu penting.
Mungkin dari saya Pak, berharap juga kan Pak, mungkin nggak ada saya dari sendiri, mungkin dari teman-teman lainnya kan Pak, mungkin teman-teman masjid dari saya atau teman-teman lainnya ada yang nggak melakukan gerakan seperti itu Pak. Jadi kan berharapnya kan ada gitu Pak. Gimana gitu Pak? Ya, justru kita sekarang untuk kalangan muda ya memang kan ada nanti 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari hadis sahih. Nah, salah satu yang akan diberikan perlindungan oleh Allah ketika di saat itu hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan itu adalah pemuda-pemuda yang cinta dengan masjid. Makanya DAM ini juga secara kelembagaan punya badan otonom. Salah satu badan otonomnya untuk menaungi atau untuk mengakomodir ya, para remaja-remaja masjid, para pemuda-pemuda masjid. Itulah namanya PRIMA, Perhimpunan Remaja Masjid. Nah, jadi kita ingin sebetulnya bagaimana mahasiswa terlibat di masjid, kemudian anak-anak juga terlibat di masjid. Makanya kita di DAM itu tidak ada lagi pengumuman anak-anak dilarang bermain di masjid. Itu kita hapuskan. Pengurus masjid kita sarankan supaya itu ditiadakan pengumuman-pengumuman yang enggak penting dan enggak bermanfaat. Silakan anak-anak bermain di masjid, silakan anak-anak berada di masjid, membiasakan dirinya ke masjid ketika dia masih kecil apalagi supaya terbiasa sehingga nanti besarnya tidak merasa keberatan. Sekarang berapa banyak tuh para remaja pemuda yang Jumatan saja kadang masih berkeliaran di tempat-tempat, di jalan-jalan, nongkrong-nongkrong di mana-mana ya kan. Kenapa? Karena tidak dibiasakan di masjid. Kenapa tidak dibiasakan di masjid? Dilarang. Anak-anak dilarang bermain di masjid. Nah, di Al-Hijrah coba tengok tuh ada pengumuman nggak? Ada. Kita hapuskan ini. Ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau bergabung mahasiswa, mahasiswi, nah, nanti bisa jadi gerakannya mungkin gerakan bersih-bersih masjid ya. Kemudian tapi yang paling kita harapkan keterlibatan dalam gerakan subuh di masjid, GSM. Kenapa begitu? Karena manfaat waktu subuh ini luar biasa. Ibadah kita disaksikan oleh malaikat, bahkan malaikat ada yang mendoakan. Kemudian Rasulullah sendiri berdoa untuk kita yang memulai aktivitasnya sejak di subuh hari. Allahumma barik lana, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, ini kalau kalian mau bangkit juga, mau bergerak juga, mulailah dari subuh hari dan boleh ikut nanti sama kita. Nanti saya kasih informasi di masjid mana dan seterusnya. Alhamdulillah teman-teman, kita udah wawancara juga dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia pada hari ini. Mungkin dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak telah meluangkan waktunya juga Pak. Dan inilah dari kelompok 10 tugas dari dosen pengampu yakni Bapak Pak Saban MA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.